Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Ramadhania Tilu dengan NIM G701241117. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Seperti apa videonya? Yuk simak sampai habis. Jadi, tugas yang Bapak berikan yaitu merangkum semua materi yang Bapak jelaskan saat mata kuliah Bapak. Untuk materi yang pertama yaitu teks akademik dan non-akademik. Untuk teks akademik yaitu teks yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah, menggunakan bahasa baku, logis, objektif, dan bertujuan mendukung proses pembelajaran, penelitian, atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk teks non-akademik yaitu teks yang digunakan untuk tujuan praktis sehari-hari dan cenderung komunikatif. Bahasa yang digunakan juga lebih fleksibel dan informal. Contohnya berita, iklan, esai populer, dan artikel majalah. Untuk materi kedua yaitu proposal penelitian dan kegiatan. Yang pertama, proposal penelitian yaitu dokumen yang memuat rencana penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atau pendanaan. Terus yang kedua, proposal kegiatan yaitu dokumen yang berisi rencana pelaksanaan suatu kegiatan, memuat latar belakang, tujuan, manfaat, tema, waktu dan tempat, susunan acara, anggaran, serta penutup yang bertujuan untuk persiapan kegiatan dan mendapatkan dukungan. Untuk materi yang ketiga yaitu jenis teks yang terbagi atas beberapa. Yang pertama itu deskriptif, yaitu menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara detail. Dan yang kedua itu naratif, yaitu menyampaikan cerita atau peristiwa secara runtut. Yang ketiga itu eksposisi, yaitu menyampaikan informasi, menjelaskan sesuatu, atau memaparkan ide secara objektif. Terus yang keempat itu argumentasi, yaitu meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat dengan argumen yang logis. Dan yang terakhir itu persuasi, yaitu membujuk pembaca agar setuju dengan gagasan penulis. Untuk materi yang keempat yaitu kontaminasi kata, kalimat, bentukan, dan sistematika. Untuk kontaminasi kata yaitu perpaduan dua kata atau bentuk kata yang salah. Contohnya dari mempertanggungjawabkan menjadi mempertanggungjawabkan. Dan yang kedua itu kontaminasi kalimat, yaitu pencampuran struktur kalimat yang mengganggu makna, contohnya karena dia terlambat sehingga dia dimarahi. Terus yang ketiga kontaminasi bentukan, yaitu pembentukan kata yang salah secara morfologis, contohnya keproduktifan harusnya itu produktivitas, yang dimana keproduktifan itu pakai F, sedangkan di produktivitas yaitu pakai V. Dan terakhir sistematika penulisan, yaitu urutan yang benar dalam penyusunan karya ilmiah seperti judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk materi yang kelima yaitu penulisan karya ilmiah. Jadi untuk penulisan karya ilmiah sendiri memiliki ciri-ciri seperti yang pertama itu objektif, sistematis, menggunakan bahasa baku, memuat fakta, data, dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama menentukan topik dan judul, yang kedua menyusun kerangka penulisan, yang ketiga melakukan penelitian atau studi literatur, dan yang keempat menulis bagian-bagian karya ilmiah yang mengangkut abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Dan yang kelima yaitu memeriksa dan merevisi tulisan. Formatnya menggunakan gaya bahasa ilmiah, sitasi sesuai APA, MLA, dan lain-lain, dan memuat daftar pustaka. Dan yang keenam, penulisan daftar pustaka. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan sumber referensi yang digunakan, menghindari plagiarisme, dan memudahkan pembaca menemukan sumber asli. Format penulisan itu kalau untuk buku itu ada nama pengarang, tahun terbit, judul buku, yang dimana judul bukunya itu dicetak miring, sama kota penerbit. Dan untuk artikel atau jurnal itu ada nama pengarang, tahun, judul artikel yang dipakaikan tanda petik, terus nama jurnal, volume dalam kurung nomor, halaman, dan website itu nama pengarang kalau ada,
tahun juga kalau ada, kemudian ada judul, URL, dan tanggal akses. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.